Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita masuk lebih dalam nih, ke bagian 3 dari materi yang Anda bagikan, kutipan dari The Power of Habit. Betul. Kalau kemarin kita banyak ngomongin kebiasaan pribadi, sekarang kita lihat skala yang lebih gede ya. Iya, gimana kebiasaan itu bekerja di level masyarakat, organisasi, bahkan gerakan sosial. Betul. Misi kita kali ini coba bongkar mesin tak terlihat di balik dinamika kelompok ini. Siap? Siap. Ini sering nggak kita sadari loh, ada kebiasaan bareng-bareng gitu yang jalan. Pola-pola tersembunyi ya. Iya, dan pengaruhnya itu kuat banget. Dari cara kerja tim di kantor sampai ya perubahan sosial besar. Ada polanya semua. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya. Contoh pertama dari materi Anda ini cukup bikin kaget soal Mayor Angkatan Darat AS di Kufa, Irak. Ah, iya yang di Kufa itu. Dia kan lihat pola unik ya sebelum kerusuhan biasanya pecah. Gimana tuh persisnya? Jadi dia itu mengidentifikasi semacam lingkaran kebiasaan di kerumunan orang. Pemicunya, orang mulai ngumpul di alun-alun. Oke. Nah, rutinitasnya, kerumunan makin gede, terus tiba-tiba muncul tuh penjual makanan, minuman, kayak gitu. Nggak lama setelah itu, seringnya ada insiden kecil, lempar batu atau apa yang akhirnya mancing kerusuhan lebih besar. Imbalannya, ya mungkin rasa kebersamaan atau katarsis buat sebagian orang di sana. Terus apa yang dia lakukan? Yang bikin beda? Nah, cerdiknya di sini, dia nggak langsung bubarin paksa kerumunannya, tapi dia intervensi rutinitasnya itu. Intervensi gimana tuh? Dia minta, atau lebih tepatnya koordinasi, supaya penjual makanan itu nggak datang ke alun-alun kalau ada potensi kerumunan. Dihilangkan satu elemen itu. Cuma itu, menghilangkan penjual makanan, terus berhasil gitu aja. Kok kayaknya simpel banget ya untuk situasi yang, ya, kompleks begitu? Ternyata, ya cukup efektif. Gampangnya, tanpa ada jeda sosial, tanpa ada tempat ngumpul sambil jajan itu, dinamika kerumunannya jadi beda. Jadi nggak sempat membesar dan memanas gitu ya? Kurang lebih begitu. Potensi rusuhnya jadi turun drastis. Ini contoh bagus gimana kalau kita paham loop kebiasaannya. Pemicu, rutinitas, imbalan, di level komunal kita jadi punya alat. Alat buat apa? Ya kayak kata mayornya itu, center dan linggis. Buat mulai membongkar atau mengubah kebiasaan kolektif tadi. Menarik, menarik. Nah, dari komunitas kita pindah ke dunia korporat. Ada kisah Paul O'Neill di Alcoa. Oh iya, Alcoa. Ini contoh klasik. Dia kan fokusnya unik banget ya, bukan langsung kejar profit tapi malah keselamatan kerja. Kok bisa sih fokus ke satu hal itu malah nubah perusahaan sebesar Alcoa? Nah ini dia yang namanya kebiasaan kunci atau keystone habit. O'Neill ini pinter, dia sadar nggak mungkin ngubah semua kebiasaan buruk di Alcoa sekaligus. Jadi dia pilih satu aja? Betul, dia pilih satu yang kalau diubah, dampaknya bisa nyebar kemana-mana, yaitu keselamatan. Dia bikin aturan ketat, setiap cedera harus dilaporkan ke dia dalam 24 jam. Wah, langsung ke CEO? Iya. Nah, untuk bisa memenuhi tuntutan ini, unit-unit kerja, departemen-departemen, itu terpaksa harus memperbaiki cara mereka komunikasi. Antar level, antar bagian. Ah, oke. Jadi ada efek samping positifnya ya? Banget. Komunikasi yang lebih baik ini ternyata bikin semuanya lebih efisien. Kualitas produk naik, biaya turun, ujung-ujungnya ya profitabilitas juga ikut naik. Jadi keselamatan itu bukan cuma tujuan akhir, tapi jadi semacam kendaraan gitu ya, buat bangun kebiasaan organisasi lain yang lebih sehat. Keren logikanya. Tepat sekali. Kebiasaan kunci ini kayak bikin fondasi. Begitu fondasinya kuat, kebiasaan baik lain jadi lebih gampang tumbuh. Satu fokus fundamental bisa memicu transformasi budaya besar-besaran. Oke, kita geser lagi nih, ke ranah sosial sekarang. Boycott Busman Bombery. Rosa Parks ya? Iya, kita semua tahu ceritanya. Tapi materi Anda kan nunjukin sisi lainnya. Kenapa pas Rosa Parks nolak, itu gerakannya bisa jadi masif banget? Padahal sebelumnya juga ada yang pernah nolak kan? Nah, ini kuncinya ada di jejaring sosial yang dimiliki Rosa Parks. Beda dengan yang sebelumnya. Pertama, dia punya apa yang disebut ikatan kuat atau strong ties. Maksudnya? Dia itu akrab banget sama aktivis-aktivis kunci kayak F.D. Nixon. Begitu dengar Parsi tangkap, teman-teman dekatnya ini langsung gerak cepat. Organisasi jalan. Tapi itu baru lapisan pertama. Terus kok bisa sampai meluas banget gerakannya? Nah, disinilah peran ikatan lemah atau weak ties jadi penting banget. Parks ini dikenal di banyak lingkaran, walaupun nggak semua kenal dekat.
Oh, jadi kayak orang yang dikenal banyak orang gitu ya? Iya, dia aktif di gereja, kelompok aktivis lain, komunitas guru. Jadi waktu berita penangkapannya nyebar lewat jaringan-jaringan ini, orang-orang yang mungkin cuma kenal nama atau pernah ketemu merasa ikut terpanggil. Kenapa mereka mau ikut? Ada semacam tekanan sosial dari komunitasnya, peer pressure. Kalau teman-teman di gereja ikut boikot, tetangga ikut, masa kita enggak? Gitu kira-kira. Jadi kombinasi ikatan kuat buat start cepat dan ikatan lemah buat mobilisasi massa. Ini krusial banget. Bener juga ya. Studi lain kayak Freedom Summer katanya juga nunjukin pola yang sama kan? Betul, mengkonfirmasi pentingnya kedua jenis ikatan sosial ini dalam gerakan sosial. Dan katanya ada satu elemen lagi ya, selain jejaring sosial, yang bikin gerakan itu bertahan. Iya, yang ketiga dan gak kalah penting, yakinan atau belief. Gerakan itu awet dan akhirnya berhasil bukan cuma karena orang saling kenal, Tapi karena tapi karena komunitasnya berhasil membangun dan memelihara keyakinan kolektif. Keyakinan bahwa perubahan itu mungkin terjadi, bahwa mereka bisa menang. Keyakinan ini dipupuk terus lewat pertemuan, khotbah, interaksi. Jadi kayak bahan bakar semangatnya gitu. Oke, jelas banget. Nah, sekarang ke contoh yang lebih modern. Organisasi yang sengaja mendesain kebiasaan baik, Starbucks, dengan metode latte-nya. Ah iya, latte. Buat ngadepin pelanggan yang lagi marah atau komplain ya. Iya, ini kan kayak ngelatih otot kemauan keras karyawan ya, biar nggak gampang kepancing emosi. Bisa dibilang gitu. Starbucks itu sadar momen ketemu pelanggan marah itu, wah, nguras energi mental banget. Titik sulit lah, inflection point. Kemauan keras kita bisa habis di situ. Terus gimana cara Starbucks ngakalinnya? Mereka nggak cuma bilang sabar ya hadapi pelanggan, tapi mereka kasih rutinitas yang jelas dan spesifik, yaitu si latte itu. Listen, dengarkan, acknowledge, akui perasaannya, take action, ambil tindakan, thank, berterima kasih, explain, jelaskan apa yang dilakukan. Jadi kayak ada contekan langkah-langkahnya gitu ya? Persis. Dengan punya skrip atau kerangka respons yang udah dilatih, karyawan nggak perlu mikir terlalu keras pas lagi stres atau ditekan. Responsnya jadi lebih otomatis. Mengurangi beban ke kemauan kerasnya ya? Sistematis menanamkan kebiasaan produktif ke karyawannya. Direkayasa, tapi dalam arti positif. Wah, dari semua contoh tadi, mulai dari Kuva, Alcoa, Montgomery, sampai Starbucks, jelas banget ya polanya. Iya. Kebiasaan kolektif ini beneran ada dan bekerja di sekitar kita. Ngebentuk cara kita kerja bareng, hidup di masyarakat, bahkan cara kita memperjuangkan sesuatu. Memahaminya jadi kayak dapat peta gitu ya. Peta buat baca dinamika kelompok. Betul. Dan yang lebih penting lagi mungkin ya, Apa tuh? pemahaman ini ngasih kita semacam kekuatan bahwa kebiasaan kolektif ini, sekuat apapun kelihatannya, itu bukan sesuatu yang mutlak atau takdir. Setuju. Mereka bisa dianalisis, dicari tahu pemicunya apa, rutinitasnya gimana, imbalannya apa, dan kalau kita paham itu, ada potensi untuk diubah secara sadar. Ada peran kita di situ. Nah, ini mungkin jadi penutup yang pas buat pendengar kita bawa pulang ya. Coba deh Anda pikirkan sejenak lingkungan Anda sendiri, mungkin di kantor, di komunitas, atau bahkan di lingkaran pertemanan atau keluarga. Ada nggak sih satu kebiasaan bersama di sana yang Anda rasa kok kayaknya kurang oke ya, kurang produktif, atau malah ngerugiin? Pasti ada aja ya kalau dicari. Nah, berdasarkan obrolan kita barusan, kira-kira nih, langkah paling awal banget, apa yang bisa Anda lakukan untuk mulai memahami kebiasaan itu lebih dalam? Coba direnungkan. Menarik untuk dipikirkan.